Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahratul Arija, berasal dari jurusan Sastra Inggris BP 2020 Universitas Andalas. Untuk siang ini saya sedang bersama teman saya yang berasal dari Fakultas Kedokteran. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fania, BP 2021, berasal dari jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baik, untuk wawancara kali ini saya dan teman saya Fania akan berdiskusi mengenai anxiety disorder. Untuk pertanyaan pertama, apa penyebab dari terganggunya kesehatan mental pada remaja? Baik, mungkin menurut saya ya remaja itu kan masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Jadi terdapat beberapa situasi yang membuat remaja itu stres ataupun tertekan. Terus ada juga mungkin perubahan hormonalnya dan juga riwayat keluarga. Bisa jadi keluarganya mengidap anxiety disorder juga ataupun masalah kesehatan mental lainnya. Dan juga mungkin ada beberapa remaja yang mengalami pengalaman traumatis yang membuat ia memicu faktor dari anxiety disorder ini. Sebelum saya melanjutkan untuk pertanyaan kedua, kita akan membahas seputar anxiety disorder. Seperti yang kita ketahui, anxiety disorder merupakan salah satu jenis dari beberapa banyaknya penyakit mental. Dan bagi penderita anxiety disorder, mereka akan merasa cemas, takut untuk berada di lingkungan yang bisa dikatakan dalam cukup luas. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan anxiety disorder, seberapa bahaya sih anxiety disorder menurut kamu sebagai generasi remaja? Baik, mungkin bahaya dari anxiety disorder ini kan beberapa remaja mengalami gangguan kecemasan. Mungkin yang berlebihan itu akan berpengaruh kepada lingkungannya. Bisa jadi dia kayak gelisah saat menghadapi lingkungan baru ataupun saat bertemu dengan teman-temannya. Lalu bisa juga menyebabkan gangguan fisik seperti dia bisa sakit karena kecemasan yang ia alami. Terus juga rendahnya performa akademiknya karena gangguan kecemasannya yang berlebihan. Mungkin yang umumnya itu seperti gangguan interaksi sosial sih. Harusnya kan remaja tuh banyak berinteraksi dengan teman-teman seumurannya. Jadi karena anxiety-nya itu mungkin dia akan terganggu interaksi sosialnya. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari pertanyaan kedua, mungkin saya bisa lanjut untuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya anxiety disorder tersebut bagi remaja? Upaya itu seperti meningkatkan kesadaran tentang bahayanya gangguan dari anxiety disorder ini, terus meningkatkan pengetahuan dan mengedukasi, lalu menciptakan lingkungan yang mendukung seperti kurangnya tekanan-tekanan dari berbagai lingkungan, lalu seperti pembelajaran akan coping stresnya itu kan paling penting supaya remaja itu bisa mengurangi stresnya. Lalu pola tidur yang sehat bisa juga diterapkan, terus memiliki hubungan sosial yang sehat. Setelah 3 pertanyaan sudah ditanyakan, tentunya kita butuh harapan untuk kedepannya bagi remaja. Bagaimana sih harapan kita untuk para remaja supaya tidak memiliki anxiety disorder lagi? Ya pastinya kan remaja tuh ada beberapa yang mengalami gangguan kecemasan. Nah tadi udah dijelaskan juga cara mencegahnya, mungkin bisa diterapkan. Lalu jika mengalami kecemasan kayak udah mengalami kecemasan, mungkin bisa diidentifikasi dengan mengenali kecemasan yang dialami. Terus kalau misal udah mengenali dan rasanya tidak bisa dihadapi, mungkin bisa cari bantuan profesional seperti psikolog ataupun psikiater, dan dengan mendatangi psikolog tersebut pastinya sudah ahli, jadi bisa mengatasi anxiety disorder tersebut. Setelah kita menanyakan beberapa pertanyaan tadi kepada teman saya yang sudah bersedia untuk diwawancara, dapat kita simpulkan bahwa anxiety disorder merupakan salah satu jenis penyakit atau gangguan mental yang menyerang masyarakat, terutama pada remaja. Untuk itu, harapannya ke depan bagi masyarakat atau remaja yang sedang mengalami kecemasan atau permasalahan mental lainnya, harap segera melapor kepada ahlinya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya karena sudah bersedia untuk diwawancarai dalam pembahasan kita pada hari ini. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.